Halo semua, pada video ini kita akan unboxing laptop yang kita dapatkan dari dukungan teman-teman semua. Tetapi sebelum itu, saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Oke, ini adalah daftar pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, apakah tidak ada penghasilan dari YouTube? Yang kedua, apakah penghasilan dari YouTube tidak cukup untuk beli laptop? Yang ketiga, kenapa tidak diperbaiki? Misalnya pakai mic eksternal, pakai sound card, dan lain sebagainya. Yang keempat, kenapa buka donasi untuk beli laptop? Yang kelima, apakah tidak malu minta-minta? Bikin malu orang Kristen lah, kurang lebih begitu ya. Oke, jadi kita akan jawab 5 pertanyaan ini sebelum kita unboxing. Oke, kita mulai aja ya. Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggapi atau mereview video unboxingnya tanpa ragi. Ternyata Tanpa Ragi adalah dalang dan sebuah atau si pengrekrut penghujat Islam di Indonesia atau Christian Prince Indonesia si penghujat Islam. Islamophobia di Indonesia. Kita simak pernyataan Tanpa Ragi. Ya, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ya. Apakah tidak ada penghasilan dari YouTube? Yang kedua, apakah penghasilan dari YouTube tidak cukup untuk beli laptop? Oke, penghasilan dari YouTube tentunya ada ya. Terus, apakah penghasilan dari YouTube tidak cukup untuk beli laptop? Kalau ditanya cukup apa nggak untuk beli laptop, ya jawabannya sebenarnya cukup. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah laptop macam apa yang dibeli? Untuk editing video dan lain sebagainya, kita perlu laptop yang speknya tinggi ya. Kalau speknya rendah, untuk cuman buka Word, Excel, browser, dan sebagainya gitu, itu mah banyak ya. Tapi untuk video editing dan rekaman, tidak semua laptop bisa lakukan itu ya. Nah, terus kenapa tidak diperbaiki pakai mic eksternal, sound card, dan lain sebagainya? Oke, ini saya mau terima kasih dulu ya buat yang kasih masukan ya. Ya, ini juga ada yang cukup nyinyir ya dengan pertanyaan ini ya. Oke, sebelum saya jawab, gini. Saya mau kasih tau dulu bahwa mainan saya ini seperti ini ya. Ini adalah Arduino ya. Ini untuk apa? Ini saya gunakan untuk merakit 3D printer. Jadi urusan teknologi seperti 3D printer aja, saya bukan cuma pakai, tapi saya juga bisa merakit dan bikin editing software-nya ya. Saya mainin software dan hardware-nya. Nah, hasil dari 3D printing ini salah satu contohnya ya, hasil 3D printer yang saya rakit. Nah, ini gede begini ya, ini nggak kelihatan nggak? Nah, ini adalah hasil print. Hasil dicetak menggunakan 3D printer yang saya sendiri rakit. Oke. Nah, ini kegedean ya kayaknya ya. Mungkin nggak kelihatan ya. Saya ambil yang lebih kecil ya. Ya, ini adalah salah satu contoh yang dicetak menggunakan 3D printer. 3D printernya saya rakit sendiri ya, menggunakan microcontroller Arduino seperti ini. Ini saya bikin. Ini apaan? Ini adalah part untuk bikin robot arm, untuk bikin tangan robot. Nah, ini kalau saya iseng nih begini, ngoprek-ngoprek teknologi. Nanti pakainya, controllingnya juga pakai ini lagi. Oke? Jadi, untuk urusan software dan hardware, saya memang nggak jago-jago banget lah. Cuman saya nggak bego-bego banget juga, gitu ya. Urusan komputer begini saya juga nggak bego-bego banget lah. Untuk masalah kerusakan, apakah tidak diperbaiki, saya sudah coba semaksimal mungkin yang saya bisa. Oke, eksternal mic dan lain sebagainya udah saya gunakan semuanya. Sampai saya bongkar dalamnya, saya cari apa yang mungkinan bisa jadi masalah dan saya rakit ulang, saya pasang ulang. Sampai segitunya. Dan ini saya tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya sampai sekarang juga. Oke. Nah, setelah saya posting kemarin untuk penggalangan dana, ternyata ada 2 hal yang saya belum nyoba ya. Yang pertama adalah dicabut listrik. Jadi selama ini saya pakai itu, ini saya colok ke listrik sambil pakai. Nah, ada yang ngusulin ini dicabut coba listriknya, terus udah gitu coba direkam lagi. Ada kemungkinan seperti konslet gitu ya. Nah, itu mungkin ya, ada kemungkinan terjadi bisa karena itu. Nah, itu udah saya coba, setelah dapat komentar seperti itu saya coba dan itu masih tetap
ada bunyi kresek-kresek. Nah, terus yang kedua yang saya belum nyoba adalah menggunakan Bluetooth. Kenapa saya nggak menggunakan headset Bluetooth? Karena laptop ini tidak ada Bluetooth-nya. Jadi kalau misalnya mau mencoba menggunakan Bluetooth, saya harus beli dongle Bluetooth dan juga mesti beli headset Bluetooth juga. Walaupun beli dongle Bluetooth, belum tentu jalan juga, gitu ya. Nah, selanjutnya kenapa minta donasi untuk beli laptop? Oke, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya untuk beli laptop yang murah, tentu aja bisa dananya ya. Tapi untuk beli yang untuk editing yang saya perlukan, itu nggak cukup teman-teman ya. Dan juga teman-teman perlu tahu, sebenarnya ini saya juga nggak mau cerita karena kita diajarin untuk kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri pun tidak perlu tahu ya. Saya bukan hanya sudah berkali-kali beli laptop, tapi saya juga sudah banyak memberikan laptop untuk mendukung channel-channel lain. Itu salah satu shutter yang nggak efektif di aplikasi Avatar di Google Play bisa dimodifikasi oleh Tanpa Ragi dengan sempurna. Ada kok di aplikasi Avatar di shutternya Google Play. Terus yang meminta memang ada di Alkitab ayatnya, yang melarang meminta pun ada di Alkitab juga. Kok ayat yang meminta aja yang diambil oleh Tanpa Ragi ya? Oke, saya sampai lupa berapa banyak laptop yang sudah pernah saya berikan kepada orang lain. Ya, untuk contoh aja yang saya ingat ya, mungkin teman-teman tahu beberapa channel-channel ini. Yang pertama itu FS. FS ini bukan Ferdi Sambo ya, ada lain ya. Teman kita juga, saya berikan laptop untuk dia mulai buka channel YouTube. Ini saya ingat sekali. Kenapa saya ingat? Karena saya kasih dia sambil saya ajarin pakai laptop. Bukan hanya ajarin, jadi gini. Ini saya waktu itu saya kasih juga mouse gitu ya. Nah, dia pegang mouse aja bukannya begini ya. Dia pegang mouse tuh begini nih. Nah, dari sini saya langsung tahu ini orang pasti belum pernah pegang komputer seumur hidup. Itu makanya saya ingat sekali. Nah, itu FS. Sekarang channelnya udah cukup gede ya. Kekuatan masker di mana orang itu ketika menggunakan masker itu kan hanya terlihat di bagian mata dan alisnya saja. Kita tidak pernah bisa menyimpulkan orang ini cantik atau ya maaf ya, secara wajah gitu ya, kita tidak bisa menyimpulkan. Memang masker itu kayaknya memang menunjang penampilan ketika orang itu memiliki sesuatu yang tidak begitu bagus, tidak memiliki nilai jual untuk ditampilkan di YouTube-nya gitu ya. Makanya banyak orang pakai masker. Apakah betul Fatima Sadia ini cantik begitu? Ya. Dari sini saya akan buktikan bahwa seperti apa sih wajah Fatimah Sedekah ini yang aslinya. Sahabat Warfilah bisa perhatikan liontin yang dia pakai itu. Itu dia liontin tidak pernah ganti mulai dari ketika dia itu katanya Pendeta Henry Tan dulu itu kalau tidak salah dia pernah menjadi TKW gitu ya. Ya mungkin liontin itu adalah kenang-kenangan yang sangat spesial sehingga dia tidak pernah mengganti kalungnya. Dan liontinnya mulai dari ketika dia itu menjadi TKW sampai saat ini rambutnya yang sudah mulai rebonding, alisnya sudah mulai dipertebal atau apa ya bahasanya, bahasa wanitanya saya nggak paham gitu ya. Dan apakah betul Fatimah Sadia ini cantik? Ya, di sini saya punya foto yang ini adalah A1. Ya, sekali lagi ini fotonya A1 adalah wajah asli Fatimah Sadia. Sahabat Iwan Villa, mohon tahan tawa sampai fotonya full saya tampilkan. Dari mana saya tahu? Ya, dari liontin yang dia pakai itu identik sama persis dengan foto ketika dia tidak memakai masker dan ketika rambutnya masih acak-acakan. Kita buka pelan-pelan sahabat Iwan Villa. Bersama-sama mari kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah liontinnya ya. Saya akan perkecil zoomnya pelan-pelan supaya sahabat Iwan Villa semakin penasaran. Dan kita hitung mundur mulai dari 100. Tidak, kita hitung mundur mulai dari 3. 3, 2, 1. Dedeng. Inilah dia wajah Fatimah Sedekah yang aslinya. Demikian dari saya, semoga ini membuat hiburan dan menambah imun bagi kesehatan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan si Jones kan? Yang kedua, IHG.
Bukan IHSG ya teman-teman ya. Bukan indeks harga saham gabungan. IHG. Ini yang kedua. Ini channelnya sekarang sudah 200 ribuan subscriber. Terus udah gitu ada lagi channel HF. Ini juga sudah lumayan, sudah hampir 100 ribuan juga subscribernya. Terus udah gitu yang terakhir adalah ET. Ini ada di Manado. Ini yang saya ingat yang terakhir yang saya berikan di Manado karena cukup jauh. Jadi setidaknya ada 4 orang ini. Nah ada yang lain juga dan itu saya nggak minta apapun juga. Saya berikan gratis, saya kasih dan saya ajarin. Bukan hanya ajarin cara pakai laptop, tapi sampai bikin YouTube, sampai jadi channel YouTube. Oke? Itu yang saya lakukan dengan uang yang saya dapat dari YouTube. Itu yang saya nggak pernah cerita ke teman-teman, dan menurut saya tidak perlu ya untuk diceritakan. Karena kita diajarin kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri pun tidak perlu tahu. Oke? Jadi saya lakukan itu, dan juga saya nggak pernah minta donasi untuk itu. Itu semua saya berikan kepada teman-teman yang lain, untuk mendukung mereka dengan uang yang saya dapat dari penghasilan saya di YouTube. Jadi sudah cukup banyak. Kalau beli laptop model begini lagi, sudah pasti saya juga mampu gitu ya, yang seperti ini lagi ya. Nah, alasan berikutnya gini, ini sekalian saya jawab untuk yang nomor 5 ya. Apakah tidak malu untuk minta-minta? Nah, selanjutnya kenapa minta donasi untuk beli laptop? Oke, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya untuk beli laptop yang murah, tentu aja bisa dananya ya. Tapi untuk beli yang untuk editing yang saya perlukan, itu nggak cukup teman-teman ya. Dan juga teman-teman perlu tahu, sebenarnya ini saya juga nggak mau cerita karena kita diajarin untuk kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri pun tidak perlu tahu ya. Saya bukan hanya sudah berkali-kali beli laptop, tapi saya juga sudah banyak memberikan laptop untuk mendukung channel-channel lain. Oke? Saya sampai lupa berapa banyak laptop yang sudah pernah saya berikan kepada orang lain. Ya, untuk contoh aja yang saya ingat ya, mungkin teman-teman tahu beberapa channel-channel ini. Yang pertama itu FS. FS ini bukan Ferdi Sambo ya, ada lain ya. Teman kita juga, saya berikan laptop untuk dia mulai buka channel YouTube. Ini saya ingat sekali. Kenapa saya ingat? Karena saya kasih dia sambil saya ajarin pakai laptop. Bukan hanya ajarin, jadi gini. Jadi waktu itu saya kasih juga mouse gitu ya. Nah, dia pegang mouse aja bukannya begini ya. Dia pegang mouse begini nih. Nah, dari sini saya langsung tahu, ini orang pasti belum pernah pegang komputer seumur hidup. Itu makanya saya ingat sekali. Nah, itu FS. Sekarang channelnya udah cukup gede ya. Yang kedua, oke ya, jadi yang pertama sekali yang dia berikan laptop dan jadi muridnya itu, dia ingat adalah FS ya. Siapa itu FS? FS itu adalah Fatima Sedekah. Ya, FS Fatima Sedekah, dan kita tahulah Fatima Sedekah itu sangat dekat dengan Tan Paragi, bahkan istilahnya dia sangat menghormati Tan Paragi. Dia pernah ketemu langsung dengan Tan Paragi ya, itu langsung dari FS sendiri yang ngomong, waktu itu dia pernah ketemu Tan Paragi ya. Jadi dia memang muridnya, bahkan Fatima Sedekah itu dulu kan sempat nyerang Trinitas, karena Fatima Sedekah itu adalah Oneness. Tetapi setelah dijinakkan oleh Tan Paragi, dia memilih, dia mengalah dan tidak lagi menyerang yang namanya Oneness ya. Dan kita tahu bagaimana Fatima Sa'diyah ini adalah salah satu penghujat yang sangat luar biasa. Ya, dan dia murid dari Tan Paragi, bahkan saya sudah tahu background dia. Ternyata perempuan yang inilah. Tapi nggak usah saya sebutkan di sini karena nggak pantas juga ya. Saya dapat info-info setelah saya ngobrol dengan teman-teman Kristen. Jadi salah satu murid dari si Tan Paragi adalah Fatima Sa'diyah ya. Ini kalian bisa lihat dia sama Tan Paragi sangat dekat. Bahkan mereka sendiri yang bilang ya kalau mereka sudah pernah bertemu. Ya, jadi dia pertama kali juga kesaksian dipromosikan itu sama Tan Paragi. Ya, Tan Paragi yang membantu dia sampai bisa jadi seperti hari ini. Bahkan Tan Paragi juga memperkenalkan donatur-donatur kepada Fatima Sa'diyah. Sehingga dia bisa menjadi penghujat seperti ini ya. Jadi luar biasa sekali orang-orang yang mendanai penghujat-penghujat ini. Saya nggak ngerti ya kenapa
mereka menghabiskan uangnya untuk membantu yang namanya penghujat-penghujat. Nggak ngerti saya gitu, apa tujuannya gitu ya. Ini adalah salah satu penghujat yang paling parah, ya salah satu. Ya, jadi ini dia. Terus siapa yang berikutnya? Kita dengarkan lagi. IHG, bukan IHSG ya teman-teman ya, bukan indeks harga saham gabungan. IHG. Ini yang kedua, ini channelnya sekarang sudah 200 ribuan subscriber. Terus udah gitu ada lagi, sorry agak lemot ya. Jadi yang kedua adalah IHG ya. Siapa IHG ini? Manusianya. Injil Habaget ya. Wow, semangat selalu Bang, dan selalu jadi berkat buat banyak orang, terutama sekali buat RT 06. Ayo buat mereka berpikir dengan jernih, dengan kritis, sehingga tidak asal terima apa yang mereka dengar. By the way, apa yang Bang Tanparagi bilang tadi itu benar. Bagaimana Bang TR ini sudah banyak membantu orang. Salah satunya adalah saya pribadi. IHG yang Bang Tanparagi maksud itu adalah saya, Injil Habaget, dalam kurung Effendi Usman. Di saat saya pertama sekali main di YouTube, Bang TR memberikan laptop buat saya. Sampai sekarang laptopnya masih saya pakai. Thank you Bang Tanparagi, Tuhan Yesus. Ya, bla bla bla. Ya, jadi ini pengakuan langsung dari si Effendi Usman ya, bahwa dia adalah si IHG tersebut, Injil Habaget ya. Jadi ini yang kedua yang diingat sama Tanparagi ya, yang mungkin sangat berkesan karena memang ya ini adalah salah satu manusia-manusia yang paling sering melakukan penghujatan dan penjelek-jelekan Islam. Ya, luar biasa sekali. Ya, kalau Effendi Usman saya rasa teman-teman nggak perlu saya jelaskan lagi siapa. Ya, teman-teman sudah sangat tahu. Ya, ini salah satu channel yang paling sering membuat berita hoax dan tipu-tipu. Ya. Oke, kita lanjut. IHG. Ini yang channelnya sekarang sudah 2 subscriber. Terus udah gitu ada lagi channel HF. Ini juga sudah lumayan, sudah hampir 100 ribuan juga subscribernya. Terus udah gitu yang terakhir adalah yang ketiga adalah HF ya, sudah mau 100 ribuan subscribernya. Siapa itu HF? HF itu adalah Hendro Firleso. Ya, Hendro Firleso ini adalah udah mau 100 ribu ya, teman-teman bisa lihat sudah mau 100 ribu. Dan siapa itu Hendro Firleso? Kalau sekarang teman-teman lihat kontennya sibuk membahas Verdi Sambo. Ya, semua Verdi Sambo. Tapi dulu dia sangat sering menghujat Islam juga, sangat sering menyerang Islam. Tapi karena mungkin dia melihat, wah dia sudah tua, terus juga terlalu berbahaya, sekarang dia beralih ke politik. Ya, kalau dulu dia ini adalah salah satu narasumber tetap di tempatnya Paul Jang. Ya, jadi dia dulu salah satu narasumber tetap di tempatnya Paul Jang, dan salah satu yang paling sering juga ya menyerang Islam. Paling sering juga dulu menyerang Islam. Tapi saat dulu masih jadi narasumber, masih sering jadi pembicara saja di tempat Paul Jang, belum buat channel sendiri. Ya, terus dia buat channel sendiri, sekarang dia udah fokus dengan channelnya, dan ya kita tahu bahwa dia ini suka membahas tentang ya politik-politik, dan juga yang sekarang lagi heboh ya Verdi Sambo. Semua lihat nih, semua Verdi Sambo. Saya sampai bingung ya, ini orang ngalahin media gitu. Media aja bahas Verdi Sambo nggak sesering dia. Bahkan dialah otak dari berita-berita hoax yang ada di media itu ya, sama Kamarudin berdua mereka. Yang katakan ada penjualan organ tubuh lah, katakan ada uang lah ditemukan, katakan ada hubungan terlarang lah, ada katakan Verdi Sambo gay lah, dan sebagainya gitu kan. Nah, inilah kerjaan dia. Jadi si Hendro Firleso yang ketiga ya. Oke, kita lanjut lagi ke 4. ET, ini ada di Manado. Ini yang saya ingat yang terakhir yang saya berikan di Manado karena cukup jauh. Jadi setidaknya ada 4 orang ini. Dan ada yang lain juga, dan itu saya nggak minta apapun juga. Saya berikan gratis, saya kasih, dan saya ajarin. Bukan hanya ajarin cara pakai laptop, tapi sampai bikin YouTube, sampai jadi channel YouTube. Oke? Itu yang saya lakukan dengan uang yang saya dapat dari YouTube. Itu yang saya nggak pernah cerita ke teman-teman, dan menurut saya tidak perlu ya untuk diceritakan. Karena kita diajarin kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri pun tidak perlu tahu. Oke.
Jadi saya lakukan itu, dan juga saya nggak pernah minta donasi untuk itu. Itu semua saya berikan kepada teman-teman yang lain untuk mendukung mereka dengan uang yang saya dapat dari penghasilan saya di YouTube. Jadi sudah cukup banyak. Kalau beli laptop model begini lagi, sudah pasti saya juga mampu gitu ya, yang seperti ini lagi ya. Nah, alasan berikutnya gini, ini sekalian saya jawab untuk yang nomor 5 ya. Apakah tidak malu untuk minta-minta? Saya sudah pernah ngomong di video-video sebelumnya, bahwa kalau misalnya teman-teman tanya ke saya, apakah sebenarnya saya mau jalanin ini? Apakah saya mau jalanin tanpa ragi ini ya? Saya bilang saya nggak mau sebenarnya. Saya pada bulan November kemarin, saya membuat ujian. Saya menguji Allah SWT, apakah Allah SWT mengazab saya. Oke? Nah, saya berani menguji Tuhan orang lain, tentunya saya harus berani menguji Tuhan saya sendiri juga. Jadi begini teman-teman, Allah SWT, saya mengujinya minta diazab. Kenapa minta diazab? Karena memang itu tertulis di dalam Al-Quran. Katanya kalau mengolok-olok Al-Quran, itu kan akan diazab. Ya, kita buktiin aja. Nah, ada beberapa channel lain atau orang-orang lain mau membalas gitu ya. Mereka bilang, coba sekarang gantian, bisa nggak Yesus mengazab saya? Ini sebenarnya lucu sekali ya, mereka nggak ngerti konteks. Jadi begini loh, kalau misalnya kita ketemu orang, dia ngaku maling, bagaimana cara kita menguji dia? Cara menguji dia adalah ngetes apakah dia bisa mencuri, karena dia mengaku sebagai maling. Tetapi kalau misalnya dokter, bagaimana cara mengujinya? Kan lucu kalau misalnya dibalas, dokter juga diujinya dengan cara apakah bisa mencuri. Kan lucu, nggak nyambung gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, Yesus itu nggak pernah ngancam untuk mengazab orang. Jadi teman-teman ngetes seperti itu tes yang ngawur ya, ujian yang ngawur. Nah, bagaimana cara mengujinya? Bagaimana cara menguji Tuhan Yesus ya? Nah, gini ya, kita baca bareng ya ayatnya ya. Ya, kita baca bersama ya. Ini dari Matius 7 ayat 7 sampai 11 ya. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Dia bilang begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang darimu yang memberikan batu kepada anaknya jika dia meminta roti? Atau memberi ular jika dia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke? Ini ada ayatnya. Oke, ini yang pertama. Nah, ini yang kedua. Dari Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saya berharap sudah melakukan yang bagian saya. Saya tinggal di dalam Yesus, dan firman Yesus tinggal di dalam saya. Saya sudah berusaha untuk mengikuti syarat yang ditulis di sini. Saya sudah coba tinggal di dalam Yesus, dan firman Yesus tinggal di dalam saya. Pertanyaannya, benar gak? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi, apakah tidak malu meminta-minta? Ya, firman Tuhan sendiri bilang suruh minta kok. Dan saya menguji apakah benar apa yang difirmankan oleh Yesus. Dan ini adalah jawabannya. Oke? Nah, selain itu kalau teman-teman ikut channel Tanpa Ragi udah lama ya, saya juga sudah berkali-kali bilang, sebenarnya saya kalau ditanya mau mengerjakan tanpa ragi apa enggak, saya bilang enggak. Karena kenapa? Karena Tanpa Ragi ini adalah channel yang sangat beresiko ya. Saya mempertaruhkan nyawa saya di channel Tanpa Ragi ini. Saya bisa kapanpun juga mungkin digerebek, ditangkap polisi, dipenjara, atau mungkin bisa dibunuh orang gitu ya. Karena channel Tanpa Ragi ini. Jadi, sekali lagi, kalau misalnya teman-teman tanya, saya mau gak jalanin Tanpa Ragi? Jujur saya bilang saya nggak mau.
Saya menjalankan tanpa ragi karena terpaksa. Karena saya disuruh. Kalau untuk saya sendiri, terus terang ini cuma masalah kresek-kresek doang. Buat saya, buat kerjain yang lain itu tidak ada masalah gitu ya. Bunyi kresek-kresek itu masalah hanya karena urusan tanpa ragi. Karena saya perlu rekaman dan saya perlu live. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau ada bunyi kresek-kresek seperti itu. Kalau bukan urusan itu, ini laptop juga saya nggak mau ganti. Karena ini masih bagus sekali gitu ya. Nah, jadi saya jalanin tanpa ragi ini karena urusannya Tuhan Yesus. Jadi, kurang lebih saya ngomong begini deh. Saya juga sudah berkali-kali pengen berhenti ya. Cuma setiap kali saya mau berhenti, saya mendapatkan komentar. Terima kasih Pak, saya sudah murtad keluar dari Islam. Setiap kali saya mau berhenti channel tanpa ragi, komentar seperti itu yang saya dapatkan. Dan itu yang membuat saya tidak bisa berhenti. Oke? Nah, jadi kurang lebih saya bilang begini sama Tuhan ya. Ini sebenarnya saya tidak perlu. Secara pribadi saya tidak perlu. Ini urusan tanpa ragi. Kalau memang Tuhan mau saya tetap jalanin tanpa ragi, Tuhan yang siapin dong. Tuhan yang siapin peralatan yang saya butuhkan. Kalau misalnya Tuhan nggak siapin peralatan yang saya butuhkan, ya sudah saya berhenti. Jadi, itu cara saya menguji Tuhan ya, dan menguji apakah yang saya lakukan ini benar. Kalau Tuhan mau saya jalanin ini, ya Tuhan yang sediakan segala yang saya perlukan. Saya butuh peralatan. Itu sebabnya saya buka donasi. Jadi untuk apa saya malu untuk meminta? Dia yang ngajarin saya untuk minta, maka akan diberikan. Perlukah malu? Ngapain malu? Saya tidak merampok, lalu ngaku-ngaku sebagai nabi. Jadi itu ujian saya untuk Tuhan. Kalau memangnya Tuhan mau saya jalanin tanpa ragi, Tuhan yang sediakan peralatannya. Dan inilah jawaban Tuhan dan sekarang ini. Oke, kita mulai aja ya. Oke, ini dapat ya, kalau kita lihat di sini speknya ini yang kita beli ya. Lenovo Legion 5. Oke, teman-teman sudah lihat ya. Jadi ada beberapa hal yang tersampaikan oleh tanpa ragi ya. Yang pertama kita bahas dulu sosok keempat ya, yaitu ET yang ada di Manado. Dia bilang, ya siapa itu ET? Ya saya share screen lagi jadinya. Oke, saya share dulu ya. ET itu adalah seorang bocil ya. Ini masih bocil kalau satu ini. Namanya Enrico Turalaki ya. Enrico Turalaki. Ya, jadi inilah orangnya. Nah, kalau ini masih baru, karena dia bilang ini kan yang terakhir ya. Yang terakhir dia berikan ya, ini terakhir lah. Agustan ente kadang-kadang. Oke, ya ini orangnya. Kalau satu ini masih termasuk semut dibandingkan yang senior-seniornya. Ya, dan memang tanpa ragi ini dia tip. Ya, dia ini tip. Karena salah satu anggotanya dulu adalah Niken, dan saya sering bertanya-tanya sama Niken juga gitu, tanpa ragi itu gimana. Bahkan memang mereka tuh kayak benar-benar apa ya, menyediakan itu sampai siapa yang mau menyerang Islam, mereka tuh siapkan dia punya PowerPoint, dia kasih presentasinya, dia kasih datanya, bahkan kalau kamu butuh laptop ya, kamu butuh apapun, nanti dia bantu. Jadi kalau ada orang-orang yang mau menghujat Islam, hubungi tanpa ragi, dia akan dengan senang hati membantu. Bahkan dia akan kenalkan ya dengan donatur-donatur ya yang bisa membantu penyediaan alat-alat. Jadi misalnya lu butuh laptop, ya udah nanti dia hubungi donaturnya. Nanti donaturnya yang hubungi kamu gitu kan. Atau kamu yang komunikasi dengan donaturnya, nanti lihat ya kira-kira bisa dapat apa tidak. Itu istilahnya bantuan yang ditawarkan sama tanpa ragi. Termasuk ngedit ya, cara buat video yang bagus, cara buat thumbnail, terus yang sebagainya gitu. Memang tanpa ragi ini ya termasuk sangat berbahaya sih menurut saya, karena dia ini jago framing ya. Dia adalah salah satu orang yang luar biasa dalam framing, kata-katanya itu halus, kata-katanya lembut, tapi kata-katanya itu memutarbalikkan fakta. Ya sangat jago memutarbalikkan fakta. Jadi tadi juga terucap sama dia, kenapa dia melanjutkan ya channel tanpa ragi, karena ada yang suruh. Ya. Karena ada yang suruh. Siapa yang suruh? Ya kalian tanyalah kepada dia, siapa yang menyuruh dia untuk terus membuat channel tanpa ragi ini, ya membuat konten-konten yang seperti itu, siapa? Ya siapa yang nyuruh? Terus dia bercerita tentang azab lagi ya. Dia katakan bahwa Allah itu
aulanya umat muslim, ya dia tes dengan cara azab, karena aulah umat muslim itu pernah ya mengazab orang. Kalau Yesus kan enggak, jadi nggak mungkin Yesus disuruh mengazab gitu. Ya, jadi ini adalah salah satu pola pikir yang saya bilang kacau. Dan kalau orang yang nggak ngerti, orang yang terlalu polos akan makan mentah-mentah. Ya benar, kalau Yesus di sejarahnya nggak pernah dia mengazab, mengutuk ada. Ya, Yesus nggak pernah mengazab, mengutuk ada. Mengutuk apa? Mengutuk pohon ara. Ya, jadi pohon ara nggak ada angin, nggak ada badai, dikutuk sama Yesus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya tanpa ragi lupa apa. Dan mungkin teman-teman Kristen juga harus dengar ini ya. Jadi kalau aulahnya di Perjanjian Lama itu juga beberapa kali melakukan azab. Beberapa kali melakukan azab. Contohnya adalah ya kakaknya Musa dan juga Harun. Ya, terkena penyakit kusta. Kusta kawan-kawan. Kenapa? Karena mereka meragukan dan pingin menjadi nabi juga. Ayatnya ada, cuman saya nggak usah tampilkan, nanti saya terlalu lompat pagar ya. Tetapi teman-teman Kristen bisa cek apakah Allah pernah mengazab. Ya, Allah yang ada di Perjanjian Lama itu pernah mengazab orang-orang di dalam Perjanjian Lama tersebut. Banyak ya orang-orang yang diazab. Orang-orang yang langsung dikasih mati juga ada. Jadi clear bahwa Allah yang ada di Perjanjian Lama pun melakukan hal yang sama dengan aulanya umat muslim. Artinya apa? Artinya aulanya umat muslim ya dengan aulanya orang Yahudi sama. Dengan aulanya yang di Perjanjian Lama sama. Cuman sama Yesus yang beda. Artinya apa? Apakah Yesus itu Allah? Ya silakan kalian pikirkan. Ya, karena memang sosoknya itu sosok yang berbeda. Kita tuh kan bisa kenal seseorang itu kan melalui ciri-cirinya. Ya, kelakuannya, sifatnya gitu kan. Jadi kalau ada orang mukanya sama, tapi cara dia ngomong, kelakuan dia itu beda total, artinya perlu kita pertanyakan ini orang. Itulah yang dijelaskan Koh Julius HMC dan review tanpa ragi. Mamang tanpa ragi asalnya dan si pengrekrut orang menjadi si penghujat Islam dan dia telah mengakui sendiri. Tanpa ragi ini memang sindikat atau jantung pertahanan si penghujat Islam di Indonesia ini. Oke, kita sudahi konten ini dan kita bikin konten-konten yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.